Shalom, saudara-saudara kekasih. Kita meneruskan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan membaca surat-surat rindu Rasul Paulus dalam surat Filipi. Kita terus berlanjut. Kita sekarang sampai ke Filipi 3 ayat 1-9 dengan tema perenungan kita, dibenarkan karena percaya. Filipi 3 ayat 1-9. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara kekasih, Paulus adalah seorang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang sebelum menjadi orang percaya kepada pembenaran oleh Kristus Yesus, merupakan seorang yang berpegang teguh pada iman bahwa pembenaran adalah oleh hukum Taurat. Sebelum percaya kepada Kristus Yesus, Paulus dulunya adalah seorang yang sangat ketat dalam melakukan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Paulus sangat luar biasa secara lahiriah sebagai umat Tuhan atau sebagai orang Yahudi. Rasul Paulus memiliki kualifikasi yang dapat dikatakan sempurna sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang Yahudi. Tetapi pengenalannya akan Kristus Yesus telah membuatnya memiliki iman yang benar, sehingga dia menegaskan bahwa apa yang dahulu dikejarnya, yaitu ketaatan kepada hukum Taurat, itu adalah kerugian dan sampah. Paulus menyebutnya kerugian karena orang yang melakukan hukum Taurat hanya merasa telah mendapatkan sesuatu, padahal sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena belum ada dan tidak ada orang yang telah berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna sebagaimana hukum Taurat itu menuntutnya. Paulus menyebutnya sampah karena ketaatan kepada hukum Taurat sungguh tidak mengubah nilai manusia yang berdosa jadi mulia, karena kemuliaan hanya datang dalam kekudusan, dan kekudusan hanya dapat dikerjakan oleh Kristus melalui pembasuhan dosa manusia dengan darahnya yang kudus. Bagi Paulus sangat terang dan jelas, yaitu bahwa kita yang telah hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus, kita dibenarkan adalah berdasarkan iman atau kepercayaan kita kepada Kristus. Pembenaran kita oleh Kristus adalah sebagai anugerah, pemberian Allah, bukan karena pekerjaan atau usaha kita. Itu sebab Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang masih giat dan keras mengharuskan ketentuan-ketentuan hukum Taurat, mengharuskan ketentuan-ketentuan lahiriah hukum Taurat, mengharuskan sunat kepada orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus berdasarkan iman percayanya, mereka bahkan patut disebut sebagai anjing-anjing atau pekerja-pekerja jahat atau penyunat-penyunat palsu. Paulus menyebut orang-orang yang mengajarkan bahwa sunat lahiriah sebagai tanda pengudusan mereka sebagai anjing-anjing. Artinya, Paulus mengatakan bahwa sekalipun mereka merasa dirinya kudus karena mereka bersunat, mereka tetaplah najis seperti anjing-anjing yang juga adalah najis.
Paulus menyebut orang-orang yang mengajarkan sunat lahiriah sebagai tanda pengudusan itu sebagai pekerja-pekerja jahat. Karena sekalipun mereka merasa telah melakukan ketentuan hukum Taurat yang adalah standar kebaikan, mereka tetaplah orang-orang yang jahat. Karena ketentuan hukum Taurat adalah harus sempurna, tanpa ada satupun yang dilanggar. Adakah yang telah sempurna melakukannya sehingga patut disebut sebagai orang baik? Sehingga patut disebut sebagai orang kudus? Sehingga patut disebut sebagai orang benar? Paulus menyebut orang-orang yang mengajarkan sunat lahiriah sebagai penyunat-penyunat palsu. Padahal mereka adalah benar orang Yahudi asli dan mengajarkan sunat yang asli. Tetapi mereka disebut sebagai penyunat palsu. Kenapa demikian? Itu adalah karena sunat yang mereka lakukan sama sekali tidak menyucikan apa-apa, tidak menyucikan apapun. Karena sunat yang asli atau yang sejati adalah sunat secara rohani. Karena sunat yang lahiriah adalah bukan sunat yang sesungguhnya. Karena sunat yang sesungguhnya adalah sunat rohani, yaitu pengudusan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Paulus menyematkan gelar-gelar itu kepada mereka adalah karena mereka lupa bahwa tidak seorang pun sungguh memperoleh pembenaran atau pengudusan karena dia melakukan hukum Taurat. Karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebab sekalipun seseorang disunat, itu tidak akan membuatnya menjadi orang yang benar atau kudus. Karena seseorang kudus berdasarkan hukum Taurat adalah ketika dia melakukan dan memenuhi seluruh apa yang ditetapkan oleh hukum Taurat untuk dilakukan. Siapakah yang telah atau yang dapat melakukan seluruh tuntutan ketentuan hukum Taurat? Tentu tidak satu orang pun. Jika demikian, tentu tidak seorang pun yang beroleh pembenaran karena dia telah melakukan hukum Taurat. Saudara kekasih, dari apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita hari ini, mengingatkan kita kembali akan keselamatan kita yang adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang telah kita lakukan, bukan karena kita telah berhasil melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Mengingatkan kita kembali akan pembenaran kita, bukan karena kebolehan kita dalam mentaati hukum Taurat, melainkan pembenaran karena kita percaya kepada Kristus. Kita diingatkan untuk tidak menaruh percaya kita kepada hal-hal lahiriah atau mengejar hal-hal lahiriah sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan keberkenanan kepada Tuhan, melainkan supaya kita senantiasa mengingat bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan adalah karena anugerah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita yang percaya telah berada di dalam Kristus, dan kita berada di dalamnya adalah karena percaya kita, sebagaimana ditegaskan dalam Filipi 3 ayat 9 tadi. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kiranya kita senantiasa mengingat hal ini dan terus bersyukur kepada Tuhan atas pembenaran yang dilakukannya, yang diberikannya sebagai anugerah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.